Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Rita Yulianti dengan NIM 211250967. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Nurul Islamiyah Samarinda dan juga sebagai mahasiswa dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jabek, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Islamiyah di Samarinda dengan materi Tobat dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Oke, sekarang dipimpin oleh Fauzi. Silakan memimpin doanya. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni ya rabbal alamin. Ibu mau absen dulu ya. Adrian, Afika, Ahmad Fauzi, Saukita, sakit ya. Queen, sakit. Sekarang sebelum kita mulai, silakan berdiri dulu untuk pemeriksaan kebersihan dan kerapian. Oke, berdiri. Untuk kerapian pakaian. Sudah? Sekarang lihat di bawah mejanya masing-masing, apakah ada sampah atau apa? Tidak ada? Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang sebelum kita mulai, sebagai nasionalisme kita kepada bangsa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita masuk materi, Ibu ada sebuah yel-yel. Ya, yel-yel penyemangat berkenaan dengan materi kita tadi ini tentang taubat. Nah, itu Ibu akan memberikan contoh, nanti kalian mengikutin, ya. Oke. Tepuk taubat. Tiada Tuhan selain Allah, jalan kita kembali. Dan aku adalah seorang Toyib. Oke, bisa? Bisa. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk taubat. Tiada Tuhan selain Allah, jalan kita kembali. Dan aku adalah seorang Toyib. Oke, makasih.
Ibu mau menanyakan tentang pelajaran minggu lalu. Masih ada yang ingat pelajaran apa minggu kemarin? Minggu lalu? Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi berapa? 3. Terbagi menjadi 3. Apa aja? Sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib Allah itu terbagi menjadi 20. Mustahil 20. Apa aja? Kalau sifat wajib bagi Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, yamu binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, hayat, ilmu, zaman, sama, basiran, kadiran, muridan, samian, basiran, mutakaliman. Ya, itu sifat wajib bagi Allah. Sekarang kita masuk materi untuk hari ini, yaitu tentang taubat. Apa itu taubat? Sebelum kita masuk materi tentang taubat dulu nih, kita menonton sebagai mengingat diri kita ya. Ibadah dan taubat yang palsu. Mansur bin Ammar dan Ibrah merupakan teman. Mereka pernah menuntut ilmu bersama. Semasa muda, mereka berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Baik dalam berperilaku, baik dalam berbicara, dan baik dalam beribadah. Maafkan aku, teman. Pagi ini, akulah yang datang lebih dahulu. Hampir setiap hari, mereka selalu berlomba untuk melihat siapakah yang sampai lebih dahulu ke masjid ketika waktu sholat telah tiba. Temanku, sungguh engkau memang hebat. Padahal aku sudah berusaha bangun lebih awal. Tapi engkau tetap saja lebih awal. Aku harus lebih berusaha lagi agar bisa mengalahkanmu. Temanku, janganlah engkau berlomba demi diriku. Berlombalah demi Allah Ta'ala. Kau benar sekali. Ternyata ilmuku masih kurang. Aku akan lebih berusaha. Begitulah mereka berdua pun dikenal sebagai pemuda yang berakhlak baik. Tak pernah lalai dalam sholat. Jika ibadah yang dilakukan oleh Ibrah itu palsu, Janganlah engkau menjual makanan dan minuman haram ini. Aku akan membelinya dan membuangnya. terkunci. Inilah hukuman bagi orang-orang yang beribadah bukan karena Allah. Hukuman untuk orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Marilah kita perbanyak menyebut La ilaha illallah hanya kepada Allah Ta'ala. Oke, apa yang bisa dipetik? Apa kesalahan dari tokoh utama si Ibrah? Munafik. Tidak benar-benar bertawakal kepada Allah. Terus apa lagi? Apa lagi? Dia beribadah cuman tidak ikhlas, bertobat tidak bersungguh-sungguh. Terus apa lagi? Tidak adanya kesesuaian antara ucapan dan perilaku atau perbuatan. Terus apa lagi? Harus adanya introspeksi diri atau muhasabah ya. Oke, selanjutnya mari kita masuk tentang ini, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menyebutkan syarat-syarat taubat. 2. Menganalisis sebuah kasus dosa dan menentukan langkah taubat yang tepat. 3. Menunjukkan kesadaran diri bahwa manusia bisa salah dan perlu berusaha memperbaiki. 4. Menerima bahwa taubat harus dilandasi keikhlasan dan tekad berubah. Yang kelima, siswa merancang langkah taubat yang konkret. 6. Mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kelompok. Metode pembelajarannya yaitu metode pembelajaran problem based learning. Yang bagaimana? Itu yang ada di kehidupan nyata. Misalkan di dalam lingkungan kelas ini, misalkan ada siswa mengambil uang temannya. Nah, terus langkah apa yang harus dilakukan oleh si A ini? Ketika dia menyadari kesalahannya, ya kan? Menyadari kesalahannya seperti itu. Apa yang langkah yang dilakukan oleh si A ini? Ya, nanti seperti itu.
Oke, kita lanjut masuk ke materinya. Tobat. Tobat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, tobat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kembali kepada siapa ini? Kembali kepada Allah. Dan kita akan melakukan kesalahan-kesalahan, terus kita bertobat untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kita harus melakukan namanya tobat yang bersungguh-sungguh. Apa itu? Tobat nasuha. Ini dalam hadis disebutkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah segera bertaubat. Ya, kita ini sebagai makhluk sosial, makhluk individu tidak pernah lepas dari kesalahan, tidak pernah lepas dari dosa. Dan kita ini bukan seperti nabi, bukan seperti malaikat yang memiliki sifat mahsum. Artinya mahsum itu apa? Yang terjaga dari dosa, yang sudah dijaga sama Allah. Itu nabi, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuannya. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah dia telah berbuat dosa yang besar. Allah akan mengampuni segala macam-macam dosa. Ya, kita sebagai umat muslim ini beruntung. Allah memberikan pintu jalan. Pintu jalan apa? Pintu jalan namanya pintu taubat. Nah, tapi ada kesalahan yang tidak diterima oleh Allah. Apa itu? Perbuatan apa? Perbuatan apa yang tidak diterima oleh Allah di sini disebutkan? Syirik, yaitu menyekutukan Allah. Kalian pernah mendengar tentang cerita Nabi Musa? Nah, siapa musuhnya? Siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun. Itu kan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, taubat yang sebenar-benarnya, taubat semurni-murninya, yaitu yang disebut dengan taubatan nasuha, taubatan yang tidak pernah akan dilakukan kembali. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan ketika kita ingin melakukan taubatan nasuha, ya, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari 100 kali. Nabi Muhammad, Nabi yang maksum, Nabi yang dijaga oleh Allah dosanya, ya, yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga, masih memohon ampunan dan bertobat setiap hari. Sampai apa? Nabi sebagai suri tauladan buat kita. Kita meniru apapun perbuatannya beliau. Maka beliau mencontohkan, ya. Beliau mencontohkan. Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia yang biasa, manusia yang individu, manusia sosial, selalu melakukan taubat. Lanjut. Nih, jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi 2. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Yang bagaimana? Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Sekarang, Ibu bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini tolong kerjasamanya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan sama Ibu, ya. Oke. Oke. Ya, dibagi tugas masing-masing. Iya, ini dibaca dulu. Terus pertanyaan ini nanti dijawab. Nanti jawab. Ini boleh di lembaran di sini atau di sini. Boleh cari di
apa namanya di HP. Oke, bagi tugas masing-masing nanti presentasikan didiskusikan siapa yang maju nanti, siapa nanti yang menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya. Jadi ada kerjasamanya. Ya. Siapa yang nulis ini? Iya. Apakah ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Nanti di ini, boleh. Ini ya. Yang mana? Iya. Sudah kelompok 1? Boleh kalau sudah boleh maju. Atau kelompok 2? Persiapkan 3 orang atau 2 orang nanti yang maju. Ya, boleh. Ya, nanti kamu yang maju, kamu bacakan. Masa aku udah baca ini, baca nomor 1 pas udah buat. Ya sudah. Ya. Ya. Ayo maju kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Boleh diinin. Boleh. Ayo. Ayo kelompok 1 presentasi. Ayo kelompok 1 maju. Tolong ini kelompok 1 sudah selesai. Tolong diinin. Sambil perhatikan yang belum selesai tetap diselesaikan, tapi sebagian kelompok tolong memperhatikan presentasi dari teman kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Arif adalah seorang mahasiswa semester akhir di sebuah universitas negeri. Di tengah tekanan skripsi, pekerjaan paruh waktu, dan masalah keluarga, ia mulai merasa jauh dari agama. Sholat yang sebelumnya rutin ia lakukan mulai ditinggalkan. Awalnya hanya sholat subuh yang tertinggal, namun lama-kelamaan ia tidak lagi menunaikan sholat lima waktu. Saat menghadiri kajian agama di kampus atas ajakan temannya, ia mendengar ceramah tentang pentingnya sholat dan keutamaan taubat. Ia mulai merasa gelisah dan bersalah atas kelalaiannya. Arif ingin kembali menunaikan sholat, tetap merasa malu dan takut bahwa
Allah tidak akan menerima taubatnya karena sudah terlalu lama meninggalkan kewajiban tersebut. Pertanyaan masalah apa dampak meninggalkan sholat terhadap kehidupan sholat baik secara spiritual maupun psikologis. 2. Apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan Arif untuk bertaubat dan kembali menunaikan sholat secara konsisten? 3. Apa dalil tentang pentingnya menjaga sholat? Ya. Terus. Kiranya kedamaian dan ketenangan jiwa menjadi jawaban rahmat Allah dan orientasi hidup serta berpotensi menyebabkan kekufuran dan terancam masuk neraka. Menghentikan perbuatan dosa. Arif harus segera menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat. B. Sesali perbuatan menyesali dosa meninggalkan sholat. C. Bertekad tidak mengulang sholat taubat. 3. Surah Al-Baqarah ayat 208 yang memerintahkan untuk menjaga semua sholat. Hafizu ala sholati wa sholati wasta wal qubu lillahi qamisna. Peliharalah semua sholat dan sholat wasta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Sekian presentasi dari kelompok kami yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Oke, kelompok berapa lagi yang siap? 2 atau 3? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2? Boleh. Ayo, siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan saat aku menyadari kesalahanku. Ada taubat dari perbuatan durhaka kepada orang tua. 2. Apa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Fikri untuk bertobat secara sungguh-sungguh? 3. Apa dalil tentang larangan durhaka kepada orang tua? Jawaban. Pertama, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan memiliki cara taubat dan durhaka, berhenti dari perbuatan durhaka, menyesali dosa, bertekad tidak mengulangi dan meminta maaf kepada orang tua jika masih hidup, atau memperbanyak amal baik dan doa untuk mereka jika sudah meninggal. 2. Langkah-langkah yang harus dilakukan Fikri. Pertama, berdoa dan meminta ampun kepada orang tua, melaksanakan sholat taubat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. 3. Surah Al-Isra ayat 23 dan surah Al-Falaq ayat 15. Sekian presentasi dari kami. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mewakilin? Siapa yang mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang Ibu mau ngasih setiap kelompok ketika kalian mengerjakan masing-masing kelompok itu sudah ada mempersiapkan masing-masing setiap kelompok itu siapa yang membaca naskahnya, siapa yang menulis, siapa yang maju. Jadi tidak perlu saling main dorong-mendorong. Tadi sudah bagus bawaannya. Oke, sekarang tanggapan dari masing-masing kelompok. 1. Menanggapi kelompok 2 tentang durhaka terhadap orang tua. Bagaimana tanggapan kalian? Sikap Fikri yang begitu durhaka atau mengabaikan ibunya. Silakan tanggapan dari kelompok 1 terhadap kelompok 2.
durhaka kepada orang tua itu tidak boleh karena dosa besar. Ya. Karena di dalam hadis Allah ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ya. Betul ya. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua karena sudah jelas dalam hadis Rasulullah, yaitu durhaka atau kita berkata saja pada orang tua itu sudah merupakan dosa. Sudah jelas ya. Kelompok 2 terhadap kelompok 3 tentang membuli di media sosial. Apa tanggapan kalian? Apakah itu suatu perbuatan dosa besar atau dosa kecil? Bagaimana tanggapannya? Terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh si pembuli itu yang di medsos? Ya. Oke. Kita tidak boleh, kita harus pintar ya bermain di media sosial. Ya. Membuli itu adalah tindakan dosa. Kita tidak melakukan tindakan membuli dan kita menyadari kita harus cepat-cepat meminta maaf, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana cara secara langsung? Kita datangin. Kalau secara tidak langsung kita main telepon. Ya kan? Karena apa? Membuli atau menfitnah itu akan berdampak pada jiwa diri seseorang. Dia akan menerima itu seumur hidup dalam bermain media sosial. Oke. Terus tanggapan kelompok 3 terhadap kelompok 1 mengenai meninggalkan sholat. Bagaimana tanggapannya? Oke, sholat merupakan kewajiban bagi umat muslim. Lakukan ketika kita meninggalkan sholat. Banyak ampunan ya, cara-caranya ya tidak perlu mengulangi lagi. Ya, oke. Sekarang dari tobat. Kesimpulannya yaitu tobat adalah kewajiban setiap mukmin, bukan hanya untuk mereka yang bergelimang dosa besar. Nah, itu kewajiban kita. Ya, mentang-mentang misalkan nih si A banyak dosa, kita si B enggak. Jadi kita mengabaikan, kita enggak punya dosa, cukup cukup A saja yang bertobat. Itu tidak. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu kewajiban kita. Sekecil apapun kesalahan, pasti kita akan melakukan taubat. Terus Allah Maha Penerima taubat asal dilakukan dengan tulus, yaitu dengan taubatan nasuha, taubatan yang bersungguh-sungguh, tidak akan pernah mengulangi lagi. Memohon ampun kepada Allah. Tiga, balasan dari tobat yang benar bukan hanya ampunan, tapi kenikmatan surga. Nah, Allah tidak, ketika kita tobat, Allah tidak hanya memberikan ampunan, tapi Allah sudah menjanjikan surga. Ya. Terus yang keempat, tobat membuka pintu kebaikan dan ampunan, akan membersihkan jiwa raga kita, menjadi orang yang lebih berjiwa baru lagi. Dalam artian seperti dilahirkan kembali. Kita akan meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Kita tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Ya kan? Oke. Selanjutnya, sebelum kita tutup, Ibu ada permainan. Ya. Ibu ada permainan.
Tapi sebelum permainan, Ibu bagikan tugas mandiri dulu ya. Untuk dikerjakan pekan depan. Ya. Untuk dikerjakan pekan depan, Ibu akan bagikan. Ini tolong dikerjakan pekan depan ya. Oke. Ibu ada permainan. Ibu ada permainan. Tolong persiapkan diri kalian. Kita main lempar bola. Kita main lempar bola. Ketika musik Ibu matikan dan bolanya masih dipegang sama orang yang belum sempat melempar ke temannya, itu akan menerima pertanyaan dari Ibu. Siap? Cara melemparnya tidak perlu terlalu kayak orang main baseball. Santai aja, ya. Oke? Nah ya. Oke. Oke, Lutfi, Ibu mau tanya. Apa itu taubat? Kembali. Oke, taubat artinya? Beri tepuk tangan dulu. Kita lanjut. Siapa? Fauzi. Fauzi ya? Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang bersungguh-sungguh. Betul? Betul kan? Lanjut. Oke. Jenis tobat ada dua ya? Sebutkan satu. Tobat kepada manusia. Yang pertama dulu. Tobat kepada Tuhan. Ya, kepada Allah. Betul? Bukan. Materi yang kita pelajari tentang taubat. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Mengapa orang bertobat dapat memperoleh simpati masyarakat seperti sebelum berbuat buruk? Oke. Kenapa orang berbuat tobat mendapatkan simpati dari masyarakat? Oke. Alasannya pertama, karena nilai agama dan moral. Ya. Yang kedua, dia berani mengakui kesalahannya. Yang ketiga, dia berani bertobat. Kenapa bertobat? Karena dia tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan yang dulu. Karena tindakan tobat itu adalah tindakan yang mulia. Ya, di dalam Islam diajarkan tentang tindakan taubat. Allah menerima taubat seseorang, ya kan? Oke. Siapa lagi? Fajri? Oh, Roji, Fajri. Mengapa perbuatan syirik itu dibenci oleh Allah? Sudah jelas, itu perbuatan syirik dibenci oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah. Ya, menduakan Allah. Ya, Allah tidak apa-apa, tapi karena ingin
melihat kesungguhan kalian sebagai seorang hamba itu yang bagaimana, ya kan? Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Oke, pertanyaan yang kenapa perbuatan taubat itu diperlukan manusia? Sangat perlu. Karena apa? Karena kita manusia bukan malaikat ataupun nabi yang sudah terjaga, yang maksum, yang sudah terjaga dari perbuatan dosa. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk individu yang memiliki kesalahan dan dosa. Ya, jadi dia perlu adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan jiwanya. Ya kan? Untuk mendapatkan pengakuan di dalam masyarakat. Ya? Oke. Mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Tentang tobat. Ibu akan mengingatkan kembali nih tentang tugas mandiri buat kalian. Tugas mandirinya tolong pekan depan diselesaikan ya. Oke? Persiapkan diri kalian, siapkan buku-bukunya. Dirapikan mejanya, setelah itu kita berdoa. Ayo Koji, pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan.